Kenapa harus minta tes DNA? Itu kan menang kusut satu. Bagaimana saya melepaskan cucu saya kepada dia kalau nanti ya suatu saat di sana kan nggak tahu kita di belakang saya kan, atau dibawa main umpamanya seperti permintaan dia, apa yang bakal dia perbuat? Saya kan nggak bisa mengontrol. Si benang kusutnya itu sendiri yang sebaik. Iya, benang kusut kan belum ada ya. Artinya antara saya dengan, artinya persoalan-persoalan ini belum kita cairkan ya. Gimana ya, harus klop lah dulu. Apa itu masalah? Klopnya ya adalah kecocokan. Kalau begini bagaimana? Oke. Ini oke. Kan begitu kan? Saya maunya begini. Dia jawab oke. Dia ulurkan begini. Saya jawab oke. Kan lah clear itu. Udah tentu enggak kusut lagi, enggak ada masalah lagi kan. Baru kita masuk kepada anak. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau enggak clear, dia mau begini, saya mau begini, dia begini, terus nggak bisa lah. Sebelum kemarin kan pertemuan tuh Pak Haji. Ada kesepakatan nggak sih Pak Haji antara yang pertemuan kemarin tuh? Kan antara kuasa hukum Pak Haji dan kuasa hukum Pak Dodi juga datang juga kan ya? Tunggu, saya jawab lagi. Apa tadi? Apa maksudnya? Satu contoh, saya contohkan. Kalau seumpamanya kini satu contoh, kenapa harus minta tes DNA? Itu kan menang kusut satu. Bagaimana saya melepaskan cucu saya kepada dia kalau nanti ya suatu saat di sana kan nggak tahu kita di belakang saya kan, atau dibawa main umpamanya seperti permintaan dia, apa yang bakal dia perbuat? Saya kan nggak bisa mengontrol. Nah, harus dijawab dulu. Oh enggak, saya enggak lagi ada tes DNA, udah selesai, itu udah clear satu. Nah, kalau orang dia mau tes DNA, saya nggak setuju kan begitu. Nah, sekarang cucu saya mau dibawa, tentu kan gimana? Dan menurut kamu gimana kira-kira? Nah, itu benang kusutnya satu contoh menurut saya. Tadi kalau udah clear, udah Pak Haji, saya nggak bakal tes DNA lagi, udah clear lah kita. Jawab satu. Nah, persoalan lain lagi, masalah makam bagaimana? Udah nggak usah lah kita pindah baju, udah damai itu. Udah dua, selesai dua. Masuk lagi persoalan lain satu lagi. Apalagi persoalan? Nah, masalah pajang-pajang foto-foto kemarin, gimana? Kenapa? Nah, ini persoalannya kenapa terjadi ini? Ini persoalannya. Oke, saya terima, man. Oke, selesai. Kan harus dikelirkan. Kalau nggak clear, ya gimana kita mau teknik besen? Itu menurut saya. Tapi kalau menurut pikiran dia lain, ya saya menerima aja, melihat aja kan gitu. Nah, apalagi pertanyaannya? Ada syarat mungkin ketika mau nanti misalkan nanti boleh diajak galanya, ada syarat pendamping itu siapa kira-kira Pak Haji? Itu salah satu itu syaratnya juga itu kan. Tentu harus, kalau pergi main itu kemana kan saya kan nggak bisa. Pertama dia bilang ke mall sama saya. Kemudian kan Ancol kan. Kan bisa aja kan kalau umpamanya apa syarat-syarat untuk apa kan bisa saja ya untuk yang lain seperti yang saya sebutkan tadi kan bisa aja kan. Jadi enggak belum ya. Belumlah melangkah ke situ. Menurut saya belumlah kita pantas melangkah ke situ. Tapi kalau dia kangen sama cucunya, datang ke rumah keluarga inti, silakanlah bermain di rumah. Tidak ada masalah. Tapi bawa pengacara nggak perlu. Kalau bawa pengacara, ini pengacara saya. Kan begitu. Tentu berhadapan dengan pengacara. Namun demikian, sesuai kesepakatan kami kemarin beberapa orang dengan pengacara, apapun untuk ke depan pengacara harus turun. Jadi pengacara harus turun. Kalau dia mau ketemu cucu, ya, saya harus bicara dulu dengan pengacara. Begitu kemarin. Pengacara memberi pemasukan ke saya. Apapun ke depan Pak Haji, karena Pak Haji sudah menyerahkan ke saya untuk menangani persoalan, saya harus ikut Pak Haji. Kenapa? Seperti dia juga ikut pengacaranya. Pak Haji masa bicara sama pengacaranya. Pengacaranya bicara dengan saya pengacara, kata pengacara saya. Agar jangan menyalahi kode etik saya ataupun hal-hal lain, tentu kalau ada dia apa, tentu saya harus lakukan. Berarti harus melalui pengacara begitu ya Pak, kalau memang mau. Ya, seharusnya begitu, tapi kalau enggak sekurangnya saya melaporkan ke pengacara saya. Jadi berarti, misalnya kontak saya tentu saya kontak juga berarti pengacara. salah satu hasil pertemuan kemarin antara pengacara dengan pengacara Enggak ada hasil pertemuan dengan dia, enggak ada. Hasil pertemuan dengan dia hanya harapan aja, harapan saya kepada pengacaranya. Karena saya melihat kemarin pengacaranya lumayan lumayanlah menerima masukan dari saya, lumayanlah ya. Dan dia memberi masukan, ya lumayanlah menurut saya sih. Yalah. harapan apa aja sih yang Pak Haji sampaikan ke pengacaranya? Ya pada intinya tentu harapan saya kasus ini daripada berkembang melebar kemana-mana, kalau bisa ditutup sebelum ada yang korban. Ya korban nanti korban laporan inilah sebelum
Marilah, kenapa? Karena saya ini berbesan nih, saya bilang begitu kepada pengacara yang kemarin, saya yang berbesan. Saya nggak ingin saya memutuskan hubungan. Dan juga ini si Galani, ya dia kakeknya, saya juga kakeknya, saya bilang. Nah, mudah-mudahan saja ada suatu solusi. Tapi yang saya sampaikan ini bukan saya hanya mengadakan, saya nyampaikan apa yang ada kemarin. Tuh. Pak Haji, mungkin ada tanggal tertentu yang nanti Pak Dodi bilang mungkin saya akan ke sana lagi sama keluarga saya, mungkin Pak Dodi ngomong kayak gitu ke Pak Haji. Saya belum dengar dan belum ada laporan.